Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita baca satu ayat dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, ayat yang cukup terkenal. Saya akan bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris, saya akan bacakan dan translate ke bahasa Indonesia. Dikatakan demikian: hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Hati yang gembira dan pikiran yang ceria. Ini positif. Hati yang gembira dan pikiran yang ceria ini bisa menjadi obat yang manjur. Artinya apa? Artinya dapat menyembuhkan sakit penyakit. Dapat menyembuhkan sakit penyakit. Karena apa? Aura positif ada di sana. Hati yang gembira dan pikiran yang ceria. Menurut ilmu kedokteran, ketika kita gembira, ketika pikiran kita ceria, maka secara otomatis tubuh ini mengeluarkan hormon endorfin. Kita tahu bahwa hormon endorfin diproduksi otomatis oleh tubuh kita ketika kita senang, pikiran kita ceria. Dan fungsi daripada hormon ini untuk mengurangi rasa sakit, untuk membuat hati kita menjadi tenang, bahkan memberi kekebalan tubuh yang tinggi sehingga apa? Mampu mengobati sakit penyakit. Mampu mengobati sakit penyakit. Luar biasa Alkitab. Hati yang gembira dan pikiran yang ceria adalah obat yang manjur. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kenapa? Sukacita ini membuat kita mempunyai gairah hidup. Dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita seperti firman Tuhan. Tadi malam, dalam Teduh with SS saya katakan bahwa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Selalu ada kalimat bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Kristus. Artinya apa? Bersukacita di dalam pengharapan. Ketika kita bersukacita, bergembira di dalam Kristus, bergembira ada pengharapan, maka itu menjadi obat yang manjur untuk mengobati sakit penyakit. Khususnya sakit penyakit yang menyangkut kejiwaan. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Karena ketika kita bersukacita, bergembira, keadaan hati kita tetap terjaga dengan baik, sehingga
pikiran dan perkataan pun turut terjaga dengan baik. Bersukacitalah dan bergembiralah senantiasa, artinya sekali lagi saya katakan seperti yang saya sampaikan kemarin, di segala situasi. Ketika kita bersukacita di dalam segala situasi, gembira, maka sekali lagi saya katakan kita bisa menjaga hati kita. Hati kita juga ikut merasakan senang. Ketika hati kita juga senang, maka ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Orang yang bergembira, orang yang bersukacita lebih produktif dibandingkan orang yang muram. Kita baca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Amsal yang ke-15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi tidak salah firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Karena ketika kita bersedih, maka sakit penyakit, tekanan hidup, kepedihan hati timbul, dan ini mematahkan semangat kita, orang percaya. Jadi sekali lagi saya katakan pada kesempatan ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjaga hati, pikiran, tetap ceria, tetap bergembira, tetap bersukacita. Di hari-hari ini kita membutuhkan itu. Di hari-hari, dalam keadaan yang sulit ini, kita butuh itu. Bagaimana caranya? Supaya kita tetap bisa bersukacita, bergembira, menjaga hati dan pikiran ini, tetap dekat kepada Allah. Tetap dekat kepada Allah. Tuhan kiranya menolong kita agar kita tetap hidup di dalam sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.